Di jantung mistisisme Jawa tersembunyi Aji Semar Kuning, sebuah praktik spiritual yang kuat yang diselimuti legenda dan bisikan penghormatan. Pengetahuan kuno ini yang diwariskan turun-temurun dipercaya dapat memberikan kemampuan luar biasa kepada pemiliknya, termasuk penguasaan energi tak terlihat. Aji Semar Kuning terjalin erat dengan keyakinan spiritual Jawa, mengambil esensinya dari sosok Semar yang dihormati, pemandu yang bijaksana dan penuh teka-teki dari teater boneka wayang. Semar, yang sering digambarkan sebagai abdi yang rendah hati, dihormati sebagai pelindung spiritual dan penghubung ke alam yang lebih tinggi. Aji Semar Kuning mewujudkan dualitas ini, menawarkan jalan menuju kekuatan yang ditempa oleh pemahaman spiritual yang mendalam. Mengejar pengetahuan ini bukan untuk mereka yang berhati lemah, karena menuntut dedikasi yang tak tergoyahkan dan kemauan untuk menghadapi iblis dalam dan tantangan luar. Asal-usul Aji Semar Kuning diselimuti misteri, hilang dalam kabut waktu. Beberapa orang percaya itu adalah hadiah dari dewa kuno, sementara yang lain membisikkan penemuannya oleh para mistikus yang dihormati dalam meditasi yang dalam. Terlepas dari asal-usulnya, kekuatan Aji Semar Kuning tidak dapat disangkal bagi mereka yang telah menyaksikan efeknya. Dikatakan bahwa para praktisi seni ini dapat memanfaatkan kekuatan hidup alam semesta, menyalurkannya untuk perlindungan, penyembuhan, dan bahkan memengaruhi jalannya peristiwa. Namun, kekuatan ini datang dengan harga. Jalan untuk menguasai Aji Semar Kuning penuh dengan tantangan, menguji batas kekuatan fisik dan mental seseorang. Hanya mereka yang memiliki niat murni dan tekad tak tergoyahkan yang dapat berharap untuk memanfaatkan potensi penuh dari pengetahuan kuno ini. Di masa ketika kegelapan mengancam menelan negeri, seorang pemuda bernama Jakaseta memulai pencarian berbahaya untuk menguasai Aji Semar Kuning yang legendaris. Desanya yang terletak di tengah sawah zamrud dan rumpun bambu yang berbisik, telah menjadi mangsa serangkaian kemalangan. Tanaman layu, penyakit menyebar seperti api, dan rasa takut yang nyata menggantung berat di udara. Para sesepuh desa, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, berbicara dengan nada pelan tentang roh-roh jahat. Kemarahan mereka dipicu oleh pelanggaran yang terlupakan. Bertekad untuk melindungi rakyatnya, Jakaseta memutuskan untuk mencari pertapa Mbah Karso, yang dikabarkan sebagai ahli Aji Semar Kuning. Mbah Karso hidup menyendiri di pegunungan. Gubuknya yang sederhana bertengger di puncak gunung yang diselimuti kabut. Perjalanan Jakaseta penuh dengan bahaya. Setiap langkah merupakan bukti tekadnya yang tak tergoyahkan. Dia menavigasi jalan gunung yang berbahaya, udaranya tipis dan menggigit. Jalannya sering dikaburkan oleh kabut yang berputar-putar. Dia menyeberangi sungai yang deras di atas jembatan bambu yang berbahaya. Deru air mengancam untuk menelannya bulat-bulat. Dia bertemu dengan hewan liar, mata mereka berbinar dalam kegelapan. Kehadiran mereka merupakan pengingat nyata akan hutan belantara liar yang mengelilinginya. Melalui itu semua, Jakaseta bertahan. Tekadnya didorong oleh penderitaan desanya dan secercah harapan samar bahwa Mbah Karso dapat membantunya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan yang sulit, Jakaseta mencapai kediaman pertapa itu. Mbah Karso, matanya berbinar dengan kebijaksanaan kuno, mendengarkan dengan saksama saat pemuda itu menceritakan kisah dukanya. Ketika Jakaseta selesai berbicara, Mbah Karso mengangguk perlahan, mengenali kemurnian hatinya dan ketulusan keinginannya untuk membantu rakyatnya. Dia setuju untuk menjadi jakcise cara-cara Aji Semar Kuning, tetapi memperingatkannya bahwa jalan di depan akan panjang dan sulit. Mbah Karso membawa Jakaseta ke tempat terbuka yang terpencil, tempat pohon beringin yang menjulang tinggi berdiri seperti penjaga, akarnya menyebar seperti jari-jari keriput di lantai hutan. Disinilah perjalananmu dimulai, anak muda, kata Mbah Karso. Suaranya bergemuruh rendah. Selama 40 hari ke depan, kamu akan bermeditasi di bawah pohon keramat ini. Berpuasa dari makanan dan air, pikiranmu hanya terfokus untuk menguasai energi di dalam dirimu. Jakaseta mengangguk, jantungnya berdebar kencang dengan campuran kegembiraan dan ketakutan. Dia mengira jalannya akan sulit, tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk cobaan yang ada di depan. Saat kegelapan turun memasuki alam di luar pemahaman manusia, hutan menjadi hidup dengan bisikan dan gemerisik dedaunan. Setiap suara menusuk indranya yang tinggi. Makhluk-makhluk aneh, wujud mereka bergeser dan berputar-putar di bawah sinar bulan, muncul dari bayang-bayang.
Mata mereka terbakar dengan rasa lapar dunia lain. Ini bukanlah binatang buas biasa, tetapi penghuni alam roh yang tertarik pada energi kuat yang coba dikendalikan oleh Jakaseta. Mereka mengejeknya, menggodanya, dan mencoba untuk memecahkan konsentrasinya. Suara mereka adalah hiruk-pikuk bisikan menggoda dan gerutuan parau. Jakaseta melawan dengan sekuat tenaga, pikirannya seperti benteng melawan pengaruh berbahaya mereka. Dia berpegang teguh pada ajaran Mbah Karso, berfokus pada pernapasannya, pada aliran energi di dalam tubuhnya. Hari berganti malam dan siksaan itu terus berlanjut. Tubuh Jakaseta menjadi lemah karena kelaparan dan kelelahan, tetapi semangatnya tetap tak tergoyahkan. Dia tahu bahwa jika dia menyerah pada rasa takut atau keraguan, dia akan hilang selamanya. Bagian 4. Kekuatan dan larangan memegang aji semar kuning. Saat hari ke-40 tiba, keheningan yang dalam menyelimuti hutan. Makhluk-makhluk malam telah lenyap, dan bahkan angin pun seolah menahan napas. Jakaseta, tubuhnya kurus kering, tetapi jiwanya berkobar dengan kekuatan baru, muncul dari cobaannya yang berubah. Dia telah menghadapi iblisnya dan muncul sebagai pemenang. Mbah Karso menyapanya dengan senyum hangat, kebanggaan terpancar di matanya. "Kamu telah melakukannya dengan baik, anak muda," kata tuan tua itu, sambil meletakkan tangannya di bahu Jakaseta. "Kekuatan aji semar kuning adalah milikmu untuk diperintah." Jakaseta kembali ke desanya sebagai orang yang berubah. Kehadirannya memancarkan aura kekuatan yang tenang. Dia mengajari penduduk desa mantra dan ritual pelindung, memanfaatkan energi aji semar kuning untuk menghilangkan pengaruh negatif yang telah mengganggu mereka. Tanaman tumbuh subur sekali lagi, orang sakit sembuh, dan desa menjadi makmur di bawah pengawasannya. Namun, Jakaseta tidak pernah melupakan pelajaran yang didapat selama pelatihannya yang keras. Dia tahu bahwa kekuatan yang dia miliki adalah pedang bermata dua, yang mampu melakukan kebaikan besar tetapi juga kehancuran yang mengerikan jika disalahgunakan. Mbah Karso telah memperingatkannya tentang pantangan, larangan yang datang dengan menguasai aji semar kuning. Pengetahuan itu tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi, untuk balas dendam, atau untuk tujuan apapun yang akan merugikan orang lain. Melakukannya berarti mengundang bencana, melepaskan kekuatan yang selama ini ingin dia kendalikan. Jakaseta sangat memperhatikan peringatan ini, menggunakan kemampuannya hanya untuk melindungi desanya dan kesejahteraan orang lain. Dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi, tetapi dalam pelayanan, dalam mendawashing dengan begitu sunis untuk tubuh jenis. Bagian 5. Gema mistisisme Jawa Aji Semar Kuning dalam konteks. Aji Semar Kuning berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan keyakinan abadi pada kekuatan tak terlihat yang meresapi budaya Jawa. Ini berbicara tentang penghormatan yang mendalam terhadap alam, untuk keseimbangan dan untuk keterhubungan semua hal. Legenda Jakaseta yang diwariskan turun-temurun berfungsi sebagai inspirasi dan kisah peringatan. Ini menyoroti potensi manusia untuk memanfaatkan kemampuan luar biasa, tetapi juga pentingnya kerendahan hati, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap keseimbangan kosmos yang rapuh. Dalam permadani mistisisme Jawa yang kaya, Aji Semar Kuning berdiri sebagai bukti pencarian manusia yang tak henti-hentinya akan pengetahuan, kekuasaan, dan pencerahan spiritual. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekerasan, tetapi pada kebijaksanaan untuk menggunakan bakat seseorang untuk kemajuan diri sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dan itu adalah bukti kekuatan keyakinan yang abadi, kekuatan yang dapat memindahkan gunung, menyembuhkan orang sakit, dan menerangi jalan yang paling gelap.